Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erben Wikin dengan NIM 24 akhiran 129. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu UTS basis data 2, di mana dosen pengampunya yaitu Pak Kausar Sopan. Nah, langsung saja pada soalnya, di mana soal 1, kasus marketplace ingin mengetahui user yang paling aktif belanja, di mana tugasnya yaitu menampilkan nama user, total dan total transaksi. Nah, instruksi kedua yaitu ada hanya user dengan transaksi yang lebih dari rata-rata dari semua user. Nah, query-nya yaitu instruksinya menggunakan join dan subquery. Nah, langsung saja pada database, di mana database ini merupakan database tugas-tugas sebelumnya itu mungkin bisa digunakan. Nah, karena di sini hanya yang diminta nama user dan total transaksi, maka kita lihat tabel. Karena di sini bukan user, di dunia saya ada pengguna, yaitu klik tabel pengguna, kemudian kita nanti ngambil nama lengkap, di mana yang akan ditampilkan yaitu nama lengkap. Kemudian untuk yang total transaksi kita ambil dari pesanan. Nah, di mana ID pesanan ini akan diambil untuk dihitung rata-ratanya dari semua pesanan. Langsung saja pada query-nya kita select. Kita akan mengambil user sebagai nama lengkap, as nama user, biar gampang nantinya ya. Kemudian koma, kon ini untuk menemukan p.id pesanan sebagai total transaksi. Nah, kemudian ada kita ngambil dari from pengguna sebagai join ke pesanan sebagai p-nya. Nah, on ID pengguna itu sama dengan p.id pengguna, karena kita akan menampilkan nama. Kemudian digrupkan, group by .id pengguna, kemudian kita ngambil nama lengkapnya. Kemudian seterusnya yaitu ada having count untuk menemukan pesanannya. Having count kita ambil dari p.id pesanan ngambil lebih dari select from average, ini untuk menghitung rata-rata. Select average, kemudian dari rata-rata apa? Dari total dari total pengguna, kan udah pengguna, nabi user.
kan dimintanya dari rata-rata user kan. Kemudian kita ambil juga from select count ID pesanan, kita ambil ID pesanannya sebagai total usernya. From pesanan, dari tabel pesanan. Kemudian kita group by kan, ini untuk menghitung rata-rata dari user ya. Group by kan ID pengguna. Masuk. Yang tutup. Nah, di sini ada nama lengkap sebagai user, kemudian menemukan ID pesanan sebagai total transaksi. Nah, from pengguna joinkan ke pesanan, di mana kita ngambil dari ID pengguna dan total pengguna. Kemudian digroup-by-kan antara ID pengguna dan ngambil dari nama lengkapnya untuk ditampilkan. Coba aku. Nah, di sini ada nama user dan total transaksi, di mana nama usernya itu Budi Santoso dengan melakukan transaksi, total transaksi 207 kali. Nah, nomor 1 sudah. Ya, subquery itu yang dibilang subquery adalah ini di having count. Nah, ini kan ada select lagi. Nah, itu yang dinamakan query subquery, di mana subquery itu ada dalam query. Nah, kemudian lanjut ke kasus nomor 2, di mana kasus nomor 2 yaitu marketplace ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Tugasnya yaitu buat storage prosedur, di mana inputnya ada di ID user dan outputnya ada total belanja, diskon, total akhir, aturan sejuta, diskonnya 10%. Itu setelah dikonfirmasi oleh bapaknya itu bebas. Kalian membuat aturan sendiri bebas, yaitu dimana nantinya yang penting ada diskon lah itu. Nah, langsung saja pada database-nya, kita ke prosedur. Nah, di sini tidak ada prosedur, yaitu dimana untuk menampilkan itu ya. Jadi kita klik create prosedur, dimana namanya itu hitung total belanja, hitung total belanja, hitung total belanja. Nah, ini ada input, name-nya ID pengguna, ID pengguna kita, karena kita akan mengambil dari ID pengguna. Kemudian integer, inilah bebas lah, mungkin bila 500, mungkin kebanyakan 250. Nah, parameternya kita begin dulu ya, begin, kemudian nah, sebelum itu kita deklarasikan dulu, declare
dimana kita nanti akan mengambil total belanja, kemudian desimal sebenarnya bebas, ini kita ngambil 15,2. Jangan lupa titik koma, kemudian kita declare lagi, dimana kita akan kan 3 barusan ya, total belanja sama diskon, dan kita ambil desimal juga sama 15,2. kemudian kita deklarasikan lagi, oh salah deh, deklarasikan ini kan total, diskon sama apa baru, sama total akhir. Berarti di sini total akhir 15,2. Nah, setelah kita deklarasikan, kita hitung pesanan. Setelah itu kita hitung pesanan, kita ambil select, karena ini merupakan menghitung, jadi kita zoomkan saja hitung total dari total harga, kemudian masukkan into ke total belanja. Nah, dari apa? Dari tabel pesanan. Kemudian where ID pengguna sama dengan P ID pengguna. Nah, sudah. Nah, jika sudah, kita lakukan pengecekan, di mana jika tidak ada transaksi pada ID pengguna tersebut, biar tidak rancu lah nanti hasilnya. If total belanja, nah itu untuk diskonnya juga lebih dari atau sama dengan, karena mengacu pada soal, kita berikan saja 1 juta ya. Then maka lakukan set total belanjanya sama dengan total belanja dikali 0,10. Tuh. Oh. Ini apa? Kita if dulu untuk menghitung ya. Total belanja is nul,
maka set total belanja sama dengan 0. Nah, supaya apa ini? Supaya jika dari total belanja itu tidak ada transaksi sama sekali, maka itu akan disetkan 0 supaya nanti tidak non lah atau nol lah nanti pada outputnya. Jadi kita deklarasikan 0 saja. Kemudian and if ya, and if. Nah, untuk yang di bawahnya ini adalah menghitung total belanja diskon, dimana jika total belanja itu lebih dari 1 juta, maka saya total belanja sama dengan total belanja dikali 0,10 karena diskon 10%. Kemudian kita kasih else. Jika tidak, maka set 0 langsung jika tidak ada diskon. Udah. Set diskon sama dengan 0. Udah. Kemudian and if. Nah, setelah itu diskon sudah, total sudah, kita lanjut ke total akhir ya. Kita akan setkan set total akhir adalah sama dengan total belanja dikurangi diskon. Nah, ini merupakan total akhir. Maka nantinya yang menjadi output adalah select total belanja, kemudian diskon, dan total akhir. Ini untuk outputnya ya. Kemudian sudah, nah kita sudah mendeklarasikan, kemudian go. Mana barusan? Apa ini ya errornya ya? Select sum total harga into total belanja from pesanan wire di penggunaan oil. Select sum apa ini ya?
Nah, mana barusan prosedur? Kok gak ada? Nah, sudah ada. Nah, kemudian kita coba panggil ya, dengan call hitung total belanja. Nah, kita akan mengetikkan ID di sini. ID berapa? Misal 25. Nah, di ID dengan 25 yaitu total belanjanya adalah 250.000, dimana ini tidak nyampe 2 juta, maka diskonnya 0. Kemudian total akhirnya itu merupakan total belanja dikurangi diskon, jadi total akhirnya kan tetap jadi segitu. Nah, kemudian soal kasus 3 yaitu setiap perubahan data produk harus tercatat. Berarti tugasnya itu membuat tabel audit log, kemudian buat trigger. Dimana triggernya ada insert, update, delete, kemudian simpan data lama dan data baru. Oke, langsung saja pada sininya. Pertama-tama kita buat tabel baru ya, karena di sini harus membuat tabel audit log. Create table audit log. Mana di sini ada ID log auto increment primary. Oke. Kemudian ada ID produk. Ini ENT integer ya. Nama produk, lama, varchar, kita berikan 100. Kemudian nama produk baru, tipe datanya varchar juga 500.
Mhm. Kemudian kita akan mengedit nama saja. Kemudian aksinya varchar juga, varchar 500 juga. Waktu kita berikan time stamp, default current timestamp. ID logs auto. Sudah. Kemudian kita masuk ke triggers, create new triggers. Kita akan menambahkan yang insert dulu ya, insert. Nah, kemudian pada tabel produk, di sini ada, oh ya, kita bikin dulu, kita akan and kita after insert into audit log, dimana apa yang dimasukin, ID produk, kemudian nama produk baru, kemudian ada aksi. Nah, di sini apa yang dimasukkan? Valuesnya new ID produk, kemudian new nama produk baru, kemudian insert, karena itu menambahkan ya, insert. Trigger before, insert on product, trigger insert after. Oh, ini after ya, after.
insert on product for each row we can insert into nama produk baru ini. Apa ya? Bener kok. Sana nama produk. Oh iya. Oh iya, bener. Nah ini kan after ya, apa insert ya. Nah kemudian kita buat lagi create new trigger, dimana di sini kita akan produk update ya, produk update. Sini kita memerlukan after juga. Kita begin dulu, begin and end. Nah kita insert into audit log lagi, dimana values-nya ID produk, koma nama produk, nama, kemudian nama produk baru, kemudian aksi. Nah values-nya old ID produk, kemudian old nama produk, kemudian kita set new nama produk untuk memberikan nama produk yang baru ya. Nah, kemudian aksinya kita berikan update. Nah tuh, create trigger produk after insert on. Oh iya, ini lupa. Begin untuk audit log, we have an error in syntax manual values on ID produk. Nama produk apa ya? You have an error in syntax, cek di manual values on dot id produk, koma dot id all nama produk outline 6. Inline 6 aksi. Bener kok, bener. Apa ya?
kita kan ngambil yang lama kan. All ID produk, kita ngambil all ID. Bisa kita setkan new juga, new ID produk. Enggak ya, ID produknya gini aja, gak usah ID ya. Masuk apa direction text di username ya, values old nama produk line 5. Oh ini ta aja dulu. Nah ini nih produk. Apa ya, bener deng, ini koma deng, koma kan ada, masih ada aksi kan. Apa ini ya, there is no old row in insert table. Oh ini update, anjir lah. Nah bisa bisa. Kemudian kita create new triggers. Kemudian ini yang akhir ya, ini delete produk ya, delete produk. Ini di produk, kemudian ini after juga, ini delete berarti. Langsung begin end. Di sini insert seperti sama yang barusan sih. Jadi log dimana ID produk, nama produk, lama, produk lama, kemudian aksi, values-nya all ID produk, kemudian all nama produk, kemudian delete. Nah bisa ya, after insert update delete. Sekarang kita coba ya, insert into produk, kita berikan nama produk saja. Produk
ya ada insert into produk, dimana nama produk values-nya kita berikan apa ya, laptop. Kita berikan apa ya, 500 saja ya. 500 ya, 50 saja, 50 ya. Laptop apa ini? Sale 500 di produk kan, bener kan? Auto ya. ID apa, audit log, struktur change default bisa auto ya. Gak bisa auto ya. Apa ini ya? Gak ada auto ya. Ya mungkin seperti itulah. Kita lanjut ke nomor 4.
nomor 4 ya, sistem perpustakaan digital. Berarti kita bikin database baru. Sebenarnya di sini sudah ada purpose. Ini merupakan database adik saya. Nah, di sini ada buku, kategori, rak buku, dan user. Tapi entahlah ini bisa dipakai atau enggak. Saya buat baru aja ya, buat baru purpose basdat db create. Kemudian kita create apa user dulu ya, create tabel user, create table user, dimana pengguna saja deh biar gak itu, biar sama dari yang barusan. Nah, dimana ada ID pengguna, int untuk increment, kemudian sebagai primary key. Ada nama, tipe datanya varchar, C250, dan sudah email saja. Emailnya juga varchar 250 juga. Go. Bener barusan. Kemudian sudah user, kita tambahkan kategori buku, create table kategori, dimana ada ID kategori, int untuk increment, kemudian primary key. Kemudian juga ada nama kategori saja, tipenya varchar 250. Kemudian juga create tabel buku ya, create tabel buku, ada ID buku, dimana di sini ada integer, auto increment, primary key. Ada judul buku, kemudian varchar 20, itu ada ID kategori, biar
biar gak lama-lama ya. int origin id kategori reference ke kategori id kategori. Krit. Bener kan barusan kategori bener kok. Ini di kategori T ini harusnya cek di menu cross. Bisa. Kemudian ada tabel peminjaman. Kemudian juga sudah cukup itu karena kita akan menampilkan peminjaman terbanyak. Kita buat user dulu, insert into pengguna, insert into pengguna, nama, pengguna, kemudian email, values-nya, nama penggunanya saya misal Yakin, kemudian emailnya Yakin 23 @gmail.com. Masa gak bisa ya? Nah, gini aja. Nama pengguna tidak ada. Pengguna. Oh, nama SQL.
pintu pengguna, nama, koma, email, Julius, nama yakin, koma, yakin 123. Kan nama kolom. Astaga. Ya. Benar. Kan Parker ya. Kemudian kita tambahkan apa ya? Buku. Set untuk kategori, nama kategori teknologi. Set untuk buku, belajar SQL. Gini. Belajar Python, koma 1 juga, koma kemudian Laskar Pelangi, koma 2, sini kita tambahkan koma novel fiksi, tambahkan lagi ya. Misal kita menambahkan 5 seporsi kekalahan 2 juga. Kita akan buat yang barisannya dan go kolom user sama value kan row 1. Coba di kategori edit,
match balance. Insert buku values. Ini kolom count doesn't match value count at row 1. Buku ada kategori bener dong. Nulisnya belajar SQL, ID kategorinya 1. Ternyata kita lihat di buku udah ada 4 buku. Kemudian peminjaman, kita lakukan peminjaman. ID penggunanya 1 kan, saya sendirian. Kemudian ID bukunya 1, tanggal pinjam, date, tambahkan saja. Kita lihat di peminjaman ada ya. Kemudian kita akan memanggil dimana kita akan mengecek peminjaman ya. Nah, kita akan cek dulu di peminjaman apakah ada. Nah, ada ya. Kemudian kita akan ngecek siapa yang ngecek terbanyak. Select di sini kita ambil buku sebagai B, sebagai judul buku. Ini sebagai judul buku. Kemudian kita akan saya menemukan count P pengguna, P sebagai pengguna pada peminjaman sebagai total pinjam. Nah, kita from peminjaman sebagai P joinkan dengan buku sebagai B on ID on PID buku sama dengan B.id buku.
kemudian where p titik tanggal pinjam lebih besar surdet when interval 1 digrupkan group by id buku, b judul buku, order by total pinjam. Limit 1. Nah, di sini ada judul bukunya, di mana judul bukunya itu adalah belajar SQL dengan total pinjam 4. Karena saya tidak mengisi peminjaman dari buku yang lain, hanya ini, jadi saya mengambil ini saja biar tidak banyak-banyak. Jadi untuk segitu saja penjelasan dari tugas UTS dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.